juga ya hari ini ya. Allah yaj'ala li nafsihi hakaman ma'allahi fima hakama bihi. Tidak menjadikan dirinya yaitu manusia sebagai hakim ma'allahi fima hakama, bareng-bareng dengan Allah dalam perkara yang sudah Allah putuskan, sudah Allah berikan hukumnya. Jadi tidak menjadikan dirinya sebagai hakim bareng sama Allah. Nah, berarti meniscayakan untuk menolak demokrasi. Karena demokrasi itu menjadikan manusia sebagai hakim ma'allah, bersama dengan Allah. Ada hukum Islam, ada hukum demokrasi, kan begitu. Itu cocok gak dengan demokrasi? Cocok gak dengan hak asasi manusia? Cocok gak dengan macam-macam? Begitu kan? Itu bertentangan dengan Islamul wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena telah menjadikan hakaman ma'allah, menjadikan dirinya hakim, mengambil keputusan dewe, padahal keputusan itu sudah ada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Berarti sekarang ini kondisi kebanyakan mayoritas manusia Islamul wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala atau tidak? Jawaban ya jawab sendiri gitu kan. Jadi berarti demokrasi itu ya, saya ulangi lagi nih ya, biar jelas ya. Yang jelas biar tambah jelas, enggak jelas ya. Tambah enggak jelas ya. Nah, demokrasi itu berarti bertentangan dengan aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Karena berserah diri kepada Allah itu berarti mananya orang ngedeke hukum dewe, orang gawe hukum dewe. Apalagi ngedeke awake dewe, menegakkan dirinya sendiri sebagai hakam. Sedangkan demokrasi itu taj'alul insana hakaman, taj'alul insana masdaran lil hukmi, taj'alul basyariyah nafsal basyariyah masdarul hukmi, menjadikan manusia, menjadikan hawa nafsu manusia sebagai sumber hukum. Itu demokrasi. Syi'tum am abaitum, mau apa enggak mau, pokoknya yang ngono kuwi kenyataan. Ya benda. Ya, seperti itu. Hadhihi haqiqatud demokratiyah. Ya inilah hakikat demokrasi begini, kenyataan. Mau apa enggak mau. Nah, maka bertentangan dengan Islamul wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Ibn Ashur mengatakan fala yatasadda litahakkumi fi qabuli ba'di ma amara Allah bihi wa nabadal ba'd, maka wa nabdil ba'd, maka orang itu ya tidak boleh menerima sebagian apa yang Allah perintahkan, tapi saat yang sama menolak sebagian yang Allah perintahkan juga. Kemudian Ibnu Ashur mengutip firman Allah, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyyakun lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Ya. Quran mengatakan dalam Quran surat An-Nur ini ya, Allah mengatakan wa idza du'u ila Allah. Cirinya orang-orang munafik itu ketika mereka ya diajak, diseru ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Allah dan Rasulnya memutus di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, ternyata ada sebagian dari mereka itu mu'ridun, wegah, bahasa Jawanya, wegah aku nek hukum Islam, wegah aku nek syariat Islam, wegah aku nek iki ya, kira-kira begitu ya. Itu kalau tidak ada kepentingan bagi mereka dalam hukum tersebut. Itu kalau hukum tersebut tidak menguntungkan mereka. Tapi kata Quran, kalau hukum Allah dan Rasulnya itu kira-kira sesuai dengan selera mereka atau menguntungkan kepentingan mereka, sesuai dengan kepentingan politik atau ekonomi mereka, maka kata Quran mengatakan wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Kalau bagi mereka ada bagian dalam hukum Allah itu, penak tibae, tibae menguntungkan, maka ya'tu ilaihi mud'inin,
mereka dengan cepat ya datang kepada hukum Allah. Jadi kalau hukum Allah ini menguntungkan secara ekonomi, hukum Allah ini secara menguntungkan secara politik, pakai ini hukum Allah. Kalau perlu pesan fatwanya. Loh, iya apa enggak? Saya ini ngomong sama siapa sebenarnya ini? Jadi begitu. Saya kok jadi semangat gitu loh. Nah, jadi ini nyata apa enggak nyata ini? Ya, nyata ya. Ya nyata enggak nyata ya, pokoknya ngomong gitu ya. Nah itu. Jadi kalau cocok hukumnya ya, itu ibaratnya seperti kalau kita makan terus lauknya cocok, seperti anak kecil juga kalau makan lauknya cocok, pokoknya imbuh meneh ya, tambah pak gitu kan ya, tambah makan gitu kan ya. Kalau nggak cocok, sudah kenyang katanya ya, padahal baru 10-an, nggak cocok. Jadi begitu ya. Ini yang ya ke berapa tadi ya? Ke-6 ya. Quran melanjutkan afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ayyahifallahu alaihim. Ya. Quran mengungkap isi hati mereka loh. Kenapa orang itu kok menolak syariat Allah Subhanahu wa taala atau menolak sebagiannya, menerima sebagian, menolak sebagian? Quran mengatakan, ya, pilihannya cuma 3. Quran mengatakan begini, afi qulubihim marad. Apakah dalam hati mereka itu ada penyakit? Yaitu penyakit munafik. Afi qulubihim marad. Ya. Apakah di hati mereka itu ada penyakit? Jawabannya iya. Amir tabu, atau mereka itu ragu sebenarnya terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yang ketiga, am yakhafuna ayyahifallahu alaihim, ayyahifallahu alaihim rasuluh. Atau mereka itu menuduh Allah alias menuduh hukumnya Allah dan Rasulnya akan mencurangi dan menzalimi mereka. Jadi 3 kemungkinan orang nggak mau syariat Allah itu. 1, dia nifaq, munafik. Yang ketiga, dia itu adalah amir tabu, ragu sebenarnya dalam hatinya terhadap keadilan, terhadap kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menuduh syariat Allah itu ya zalim. Syariat Allah itu enggak berkeperimanusiaan, keperimanusiaan.